Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrina Rasyada. Saya ingin menjawab soal UAS yang sudah diberikan. Soal nomor 1, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Jawaban saya nomor 1, berpikir filsafat itu sama halnya berfilsafat, namun tidak semua orang berpikir itu filsafat. Ada ciri-ciri berpikir filsafat, yaitu salah satunya adalah metodis. Metodis yaitu menggunakan cara yang lazim digunakan oleh para filsuf dalam berfilsafat. Berfilsafat itu berarti berpikir, tapi berpikir itu tidak berarti berfilsafat. Hal ini disebabkan oleh berfilsafat berarti berpikir yang ada manfaat, makna, dan tujuannya, sehingga mudah direalisasikan dari berpikir itu karena sudah ada acuan dan tujuan yang pasti. Dan yang paling utama dari hasil berpikir itu bermanfaat bagi banyak orang. Tapi berpikir tidak berarti berfilsafat, karena isi dari berpikir itu belum tentu bermakna atau mempunyai tujuan yang jelas, atau mungkin hanya hayalan saja. Soal nomor 2, jelaskan proses dalam berfilsafat. Yang pertama tentang dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan, termasuk dalam jenis proses berfilsafat radikal, yaitu berpikir untuk mengkonstruksi suatu pemikiran sebagai hasil generalisasi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual manusia berpikir melampaui batas-batas pengalaman hidup sehari-hari. Yang kedua tentang keindahan alam semesta di malam hari, menimbulkan keinginan tahuan manusia untuk mencari kebenaran, termasuk ke dalam jenis proses berfilsafat komprehensif, yang artinya mendalam dan menyeluruh. Berpikir mencangkup keseluruhan konsep secara universal. Dalam hal ini, filsafat berusaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Yang ketiga tentang angan-angan melahirkan filsafat, termasuk dalam aliran idealisme, yaitu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cita-cita melahirkan suatu angan-angan yang disebut idea. Soal nomor 3, berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam berfilsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. Yang pertama tentang periodisasi filsafat Yunani berserta tokoh dan pemikirannya. Pada zaman Yunani ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu Yunani klasik dan Yunani kuno. Yunani kuno biasanya disebut periode filsafat alam. Dikatakan begitu karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pernyataan tentang gejala alam yang bersifat filsafati atau yang bersifat akal pikir dan tidak bersifat pada mitos. Tokohnya ada Thales. Thales mengembangkan filsafat alam kosmologi yang mempertanyakan asal mula sifat dasar dan struktur komposisi dari alam semesta. Menurut pendapatnya, semua yang berasal dari air sebagai materi dasar kosmis. Tokoh kedua ada Anaximandros. Pemikirannya dalam memberikan pendapat tentang arch, yaitu asas pertama alam semesta, ia tidak menunjuk pada salah satu unsur yang dapat diamati indera, yaitu to epeiron, sebagai sesuatu yang tidak terbatas, abad sifatnya tidak berubah-ubah dan sesuatu yang paling mendalam. Tokoh ketiga Pitagoras. Pemikirannya substansi dari semua benda adalah bilangan, segala gejala alam merupakan pengungkapan indrawi dari perbandingan sistematis. Tokoh keempat ada Xenophanes. Pendapatnya yang termuat dalam kritik terhadap Homerus dan Herodotus. Ia merubah adanya antropomorfisme Tuhan-Tuhan, yaitu Tuhan digambarkan sebagai manusia. Tokoh kelima ada Demokritos. Pemikirannya bahwa realitas bukanlah salah satu, tapi terdiri dari beberapa unsur dan jumlahnya tidak terhingga. Yang kedua ada filsafat Yunani klasik, yaitu aliran yang mengawali periode Yunani klasik adalah sofisme. Penamaan aliran sofisme berasal dari kata sophos yang artinya cerdik atau pandai. Keberadaan sofisme ini dengan keahliannya dalam bidang bahasa, politik, retorika, dan terutama memaparkan tentang kosmos dan kehidupan manusia di masyarakat, sehingga keberadaan sofisme dapat membawa perubahan budaya dan peradaban Athena. Tokoh pertama ada Socrates. Socrates dengan pemikiran filsafatnya untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmania dan rohaniah, di mana keduanya tidak dapat dipisahkan, karena dengan keterkaitan kedua hal tersebut banyak nilai yang dihasilkan. Tokoh kedua Yunani klasik ada Plato. Sebagai titik tolak pemikiran filsafatnya, ia mencoba menyelesaikan permasalahan lama, mana yang benar yang berubah-ubah atau yang tetap, mana yang benar antara pengetahuan yang lewat indera dan pengetahuan yang lewat akal.
Tokoh ketiga ada Aristoteles. Untuk mengetahui makna hakiki setiap sesuatu, Aristoteles mengembangkan suatu teori pengetahuan dengan menempuh jalan atau metode abstraksi, dengan membagi pengetahuan menjadi dua, yaitu pengetahuan indera dan pengetahuan budi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. Yang pertama ada Al-Kindi. Filsuf muslim yang pertama adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi atau lebih dikenal dengan sebutan Al-Kindi. Ia berasal dari keturunan bangsawan Arab dari suku Kindah. Jumlah karya tulis Al-Kindi cukup banyak, yaitu 241 risalah dalam bidang filsafat, logika, psikologi, dan lain-lain. Tapi yang ditemukan hanya 25 karya. Al-Kindi juga dijuluki sebagai filsuf Arab karena ia satu-satunya yang murni berdarah Arab. Tokoh kedua ada Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Ia merupakan ulama terkemuka yang sangat berpengaruh di dunia Islam, terutama di kalangan Sunni. Di Baghdad, ia menjadi pemimpin dan guru besar Madrasah Nizamiyah Baghdad. Di sana pula, ia berupaya keras mempelajari filsafat dan menunjukkan pemahamannya tentang filsafat dengan menulis buku berjudul Maqasid Al-Falasifah. Tokoh ketiga ada Ibnu Rushd. Salah satu filsuf muslim yang muncul di belahan barat adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Ia lahir di Cordoba dan wafat di Marrakech. Ia dikuburkan di sana, tapi 3 bulan setelah itu jenazahnya dipindahkan ke Cordoba. Ia menulis Bidayah Al-Mujtahid. Ia juga menulis Kulliyat fi At-Tib yang membicarakan garis-garis besar ilmu kedokteran. Tokoh selanjutnya ada Razi. Filsuf muslim terkemuka yang muncul setelah Al-Kindi adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ia adalah dokter terbesar yang dilahirkan di dunia Islam zaman klasik. Ia pernah menjadi direktur rumah sakit Rai dan pernah pula menjadi direktur rumah sakit Baghdad. Karya-karya tulisnya mencapai 232 buah buku atau risalah yang kebanyakan dalam bidang kedokteran. Yang ketiga, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, orang berilmu diangkat derajatnya. Terdapat dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, orang berilmu takut kepada Allah. Ada dalam Quran surah Fatir ayat 28. Yang ketiga, orang berilmu mendapat kebaikan dunia akhirat. Ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Yang keempat, konsep sekularisme barat yang bertentangan dengan konsep filsafat Islam. Sekularisme merupakan pembangunan struktur kehidupan tanpa dasar agama. Karena itu, sekularisme bertentangan dengan Islam, bahkan merupakan musuh Islam yang paling berbahaya. Sekularisme memang berawal dan berakar dari sejarah Kristen di Barat. Ensiklopedia Islam mendefinisikan sekularisme sebagai suatu aliran atau sistem doktrin dan praktik yang menolak segala bentuk yang diimani dan diagungkan oleh agama atau keyakinan yang harus terpisah sama sekali dari masalah kenegaraan. Soal nomor 4, jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Yang pertama, ada umum, yaitu menyelidiki apa yang ditinjau secara umum. Dalam realitanya terdapat bermacam-macam yang kesemua mungkin adanya. Dalam bahasa Eropa, ada umum ini disebut dengan ontologia yang berasal dari kata Yunani onontos, yang berarti ada, dan dalam bahasa Arab sering menggunakan ontologia dan ilmu kainat. Yang kedua ada mutlak, yaitu sesuatu yang secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya, tidak tergantung kepada apa dan siapapun juga. Adanya tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan dan harus terus ada karena adanya dengan pasti. Ia merupakan asal segala sesuatu. Ini disebut Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut Theodika dan dalam bahasa Arab ilah atau Allah. Yang ketiga kosmologia, yaitu filsafat yang mencari hakikat alam. Dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan adam mutlak. Kosmologia ini adalah filsafat alam yang menerangkan bahwa adanya alam adalah tidak mutlak. Adanya alam dan isinya itu karena Allah. Yang keempat, antropologia, filsafat manusia. Karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya? Apakah kemampuannya dan apakah pendorong tindakannya? Semua itu diselidiki dan dibahas dalam antropologia. Yang kelima ada etika, adalah filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. Yang keenam ada logika. Logika ialah filsafat akal budi dan biasanya juga disebut mantik. Akal budi adalah yang terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenaran. Tanpa kepastian tentang logika, maka semua penyelidikan tidak mempunyai kekuatan dasar. Tegasnya, tanpa akal budi, maka tidak akan ada penyelidikan. Nomor 5, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan? Jelaskan.
Nomor 5, berpikir filsafat sangatlah penting untuk semua orang dalam rangka menjalani aktivitas sehari-hari atau untuk mencari solusi dalam sebuah permasalahan. Filsafat membawa kita berpikir secara mendalam. Maksudnya untuk mencari kebenaran substansial atau kebenaran yang sebenarnya dan mempertimbangkan semua aspek serta menuntun kita untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.